Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah geometri transformasi hari ini, kita akan mempelajari mengenai hasil kali beberapa isometri, ya. Sebagaimana yang bisa kalian lihat pada buku kalian, ya, hasil kali beberapa isometri yang akan kita bahas yaitu ada 3. Yang pertama adalah mengenai pencerminan geser atau yang dilambangkan dengan G, lalu geseran dan putaran, dan yang ketiga adalah putaran dan putaran. Ya, dari namanya ya, dari ketiga hasil kali ini kita bisa lihat bahwa untuk transformasi yang pertama ini dia merupakan hasil dari hasil kali antara pencerminan dengan geseran ya. Berarti apa definisi pencerminan, apa definisi geseran, lalu dalil-dalil yang berhubungan dengan pencerminan dan geseran itu akan kita pakai pada pembahasan ini. Lalu yang kedua, ini juga bisa kalian lihat, ini merupakan hasil kali dari geseran dan putaran, ya. Atau bahasa lainnya kan putaran ini adalah rotasi. Dan yang ketiga itu adalah hasil kali antara putaran dengan putaran. Nah, nanti kita lihat dari dalil-dalilnya apa keistimewaan dari hasil kali isometri ini. Langsung saja yang pertama kita akan membahas mengenai pencerminan geser atau di video ini Ibu khusus akan menjelaskan mengenai pencerminan geser saja ya dan beberapa dalilnya. Nah, karena menurut Ibu terkait dengan definisi hasil kali yang lain yaitu geseran dan putaran, lalu putaran dan putaran ini bisa kalian pahami kalau kalian bisa memahami bagaimana pembuktian dari dalil pada pencerminan dan geser karena pada dasarnya sama saja cara pembuktiannya. Nanti ada 2 yaitu pembuktiannya secara aljabar yaitu menggunakan dalil yang ada ya. Lalu pembuktiannya secara geometri ya. Bisa kita dengan menggunakan gambar itu sendiri ya, melukis garis, melukis titik ya, dicerminkan, digeserkan bagaimana? Apakah sinkron antara kedua hal ini? Nah, kembali tadi kita mulai dengan definisi pencerminan geser ya. Di sini pencerminan geser punya lambang transformasi sendiri yaitu G ya. Nah, di mana definisi dari pencerminan geser yang kita ini ya lambangkan dengan si G. Jadi kalau kita punya G besar nanti bacanya bisa saja baca langsung dengan pencerminan geser ya. Nah, ini terjadi bila apa? Yaitu bila terdapat garis S, berarti diketahui garis S ya. Dan terdapat ruas garis AB ya. Dua hal ini di mana garis S dan garis AB atau ruas AB ini dia sejajar ya. Nah, sehingga dari hal yang diketahui ini G itu atau pencerminan geser itu tidak lain adalah hasil kali dari pencerminan terhadap garis S dikali dengan geseran dengan arah AB. Nah, jadi inilah definisi dari pencerminan geser ya. Nah, kalau kita ingat maksud dari perkalian ini kan kalau secara aljabar berarti yang pertama kita cerminkan dulu, kita geser dulu ya. Misalnya objeknya adalah titik, baru kita cerminkan ya. Jadi dari belakang ya kalau perkalian itu ya. Operasinya secara aljabarnya dimulai dari bagian belakang. Jadi kalau misalnya diketahui titik, misalnya titik P ya, jangan A, maka titik P ini kalau kita transformasikan terhadap G atau lambangnya GP seperti ini, itu sama saja dengan kita mentransformasikan P ya ke SAB, kemudian bayangan dari P terhadap geseran tadi kita cerminkan lagi terhadap sumbu S. Sehingga dihasilkan bayangan yang terakhir ya berupa P double aksen. Karena di sini melibatkan 2 transformasi. Nah, namun kalau kita sudah tahu tadi G itu adalah ini ya, perkalian antara pencerminan dengan geseran, maka secara sederhana bisa saja ditulis dengan GP
sama dengan P aksen ya. Nah, begitu. Nah, secara gambarnya kita bisa tadi dari definisi ini kita terjemahkan tadi yang pertama adalah diketahui garis S ya. Misalnya garis ini adalah garis S, lalu diketahui juga ruas garis AB di mana syaratnya antara S dengan AB itu adalah merupakan dua buah garis yang saling sejajar. Berarti kalau S itu kemiringannya seperti ini, maka ruas AB juga kemiringannya seperti si S. Atau biasanya secara geometris bisa kita tandakan dengan tanda panah seperti ini. Ya, ini menandakan bahwa dua buah garis ini dia sejajar. Nah, maka tadi yang disebut dengan G itu adalah kita mentransformasikan nanti suatu objek geometri dengan yang pertama-tama kita kita geser lalu kita cerminkan. Ya, contohnya si P tadi, misalnya P-nya di sini ya. Nah, P itu di sini, Ibu ambil sembarang saja. Nah, maka P ini kalau kita kenakan ke G, artinya tadi pertama kita geser dulu si P ini searah dengan AB. AB berarti ke arah atas ini ya, sepanjang AB ini. Berarti P kita buat garis ya, garis putus-putusnya ini sepanjang AB ini ya. Jadi ini. Nah, ini dia sepanjang AB ya. Arahnya ke atas ya, ke atas, ke kanan. Nah, maka disinilah P aksen ya. Lalu tadi setelah digeser dia dicerminkan. Cerminkan dia terhadap garis S. Berarti S ini adalah sumbu pencerminannya ya. Cara mencerminkan kita ketahui, kita buat garis tegak lurus terhadap garis S ya. Kemudian di sebelahnya kita buat lagi ya ruas garis dengan panjang yang sama ya. Di sini panjangnya dengan guratan biru ini Ibu lambangkan ya. Nah, maka ujung dari ruas garis inilah adalah P double aksen ya. Artinya bayangan dari P ini ya. Ini adalah bayangan dari P ditransformasikan terhadap G itu adalah P double aksen. Nah, atau seperti ini. Ditulis secara lengkapnya. Nah, jadi ini representasinya secara geometri. Jadi sekali lagi ya garis S itu disebut sebagai sumbu pencerminan geser ya. Jadi ada tambahan gesernya ya karena dia punyanya si G. Dan G ini adalah isometri. Nanti kalian bisa coba buktikan ya. G ini adalah isometri, bisa kalian buktikan dengan gambar. Berarti kalau gambar kita ambil saja titik Q di sini ya. Nah, atau bisa kalian juga buktikan secara aljabar seperti biasanya.